Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan mempelajari lagi mengenai program CX Programmer. Di sini kita akan mempelajari timer atau penghitung waktu. Di sini timer sendiri adalah instruksi untuk menghitung waktu, dan contohnya di sini ada program tim H, tim HH, dan T-tim. Bagaimana cara kerjanya atau fungsinya nanti, atau karakteristik dari instruksinya akan saya jelaskan waktu memprogram. Oke, langsung saja ke program. Kita buka software CX Programmer seperti biasa, klik file new, kita setting CPU nya seperti kemarin. Oke, kita langsung buat kontak NO alamat 0. Kita contoh saja S1. Kita buat instruksi timernya dengan cara klik I, tulis tim dengan alamat 0 pagar 50. 50 ini apa? Nanti timer itu akan menghitung selama 5 detik. Oke, kita buat kontak timernya sebagai pembuktian bahwa kontak atau instruksi timer tersebut aktif. Kita kasih output, kita beri nama K1. Oke, jadi timer ini, tim ini adalah dengan satuan 0,1 second. Jadi untuk tim satuannya 0,1 second. Ketika kita menulis 50, maka dia akan menghitung selama 5 detik. Oke, selama 5 detik. Kita coba simulasi. Nah, simulasinya berjalan. Oke, kita klik untuk tombol S1 nya. Timernya akan menghitung secara mundur dan mengaktif. Ketika timer aktif, dia akan mengaktifkan kontaknya dengan alamat yang sama, tim 0 dengan kontak T0, mengaktifkan outputan. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya adalah tim H. Apa bedanya tim H dengan tim? Untuk perbedaannya hanya terletak pada satuannya. Kalau tim 0,1, untuk tim H 0,01 kali, semisal kita buat 5 detik, berarti dia butuh 500 nilainya dengan 5 detik. Lalu dengan tim H, kalau tim H 0,001, jadi lebih cepat atau lebih presisi. Kalau butuh 5 detik, berarti kita harus menulis 5000 dengan 5 detik. Oke, kita buktikan langsung. Cara memprogramnya sama. Kita buat kontak 1, misalnya S2, instruksi tim 1. Jangan sama alamat timer dengan timer 1 dengan yang lain, jangan sama. Meskipun berbeda untuk tim dengan tim H dengan tim HH, alamatnya jangan sama. Tim H 1 pagar 500. Kita buat kontak timernya T1 01101 untuk outputnya K2. Oke, langsung buat tim HH juga. Oh, mohon maaf, untuk instruksi tim HH keliru, yang benar adalah TMHH. TMHH kita kasih alamat 2 pagar 5000. Oke, oh ya, untuk kontaknya C02 S3 C2 01 TM02 3. Oke, kita coba simulasi. Apakah terbukti benar bahwa mereka akan aktif bersamaan meskipun dengan nominal yang berbeda?
mohon maaf, kita buat kontaknya sama saja biar aktif bareng. Oke, kita coba lagi, kita tekan, mereka akan menghitung secara bersamaan. Kita lihat outputnya, ya benar bahwa outputnya akan nyala bersamaan. Jadi bisa kita buktikan bahwa untuk satuan hitungnya dari tim adalah 0,1 second, tim H 0,01, TMH 0,01. Jika kalian tidak hafal, bisa dilihat di help. Kita klik 2 kali detail instruction help. Di sini tertulis banyak sekali instruction. Kita cari tim. Nah, ini tim kita sudah buka. Tertulis bahwa 0,1 second. Tim H 10 milisecond atau 0,01 second. Untuk TMH 1 milisecond atau 0,001 second. Oke. Itu untuk tim H dan TMH. Berikutnya yang terakhir adalah T-tim. T-tim ini dengan tim yang lain cukup berbeda. Jadi karakteristiknya adalah dia penghitungan waktunya itu increment atau naik. Dari timer yang lain ini kan turun dari 50 ke 0, 500 ke 0, 5000 ke 0. Kalau T-tim ini dari 0 ke menuju value yang ditentukan. Kita buat kontaknya sama saja 00. Oke, instruction T-tim. Jangan lupa alamat beda, kita beri 50. Untuk satuannya pada T-tim sama dengan tim. Oke, di sini muncul dua inputan untuk timer instruction T-tim. Untuk yang pertama untuk trigger mengaktifkan atau menjalankan timernya, yang bawah untuk reset dari timernya. Jadi untuk resetnya kita buat dengan alamat yang berbeda, C1. Oke, kembali lagi saya jelaskan perbedaan tim dengan T-tim ini. T-tim dengan tim ini, kalau T-tim increment atau hitungannya naik, dan jika triggernya ini hilang, maka value-nya itu tidak kembali ke 0 sebelum direset. Jadi semisal kita setting 5 detik, baru 3 detik triggernya hilang, maka dia tidak kembali ke 0 sebelum direset. Kita coba. Oke, katakan. Oke. Untuk timer yang lain kembali ke hitungan awal. Sedangkan untuk T-tim tetap menyimpan hitungan terakhir dia ketika dia aktif. Jadi tidak kembali ke hitungan awal. Hitungannya pun dimulai dari 0 menuju 50, bukan 50 menuju 0. Kita lanjutkan lagi. Bisa dilihat kembali ke 50 semua, 500, 5000. Dia tetap ke hitungan terakhir. Jika kita reset, dia akan kembali ke 0. Oke, kita nyalakan bersamaan. Kita lihat apakah nyalanya bersamaan. Oke, untuk nyalanya bersamaan. Jadi bisa dikatakan untuk satuan dari T-tim ini sama dengan tim, tapi hitungan waktunya naik. Dan dia bisa menyimpan kondisi terakhirnya dia ketika di-trigger oleh inputan yang atas. Oke, kita kontrol K. Untuk yang lainnya mati, sedangkan T-tim tidak sebelum di reset. Kita kontrol J, kontrol K. Oke,
cukup itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai timer. Jadi ada berbagai macam timer dan penggunaannya pun bermacam-macam, tapi yang sering saya gunakan ya cuma yang timer yang pertama, karena ya lebih mudah dan sudah terbiasa dengan timer yang pertama. Jadi teman-teman apabila ingin memprogram mengenai timer, tergantung penggunaan kalian butuhnya seperti apa, di sini sudah tersedia, tinggal digunakan. Jika kurang paham dengan penjelasan saya, bisa dilihat di instruction help yang saya tunjukkan tadi. Oke, terima kasih, cukup itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.